Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam e-learning tata cara registrasi pangan olahan pada pelatihan penilaian pangan olahan tingkat kesulitan 1. Dalam video ini, kita akan membahas jenis registrasi, alur, dan persyaratan registrasi pangan olahan. Perlu diketahui, setiap pangan olahan yang diproduksi dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Dasar hukum yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, untuk mendapatkan izin edar akan dilalui 2 tahapan, yaitu tahapan registrasi akun, kemudian dilanjutkan dengan registrasi produk pangan olahan. Registrasi akun dilakukan untuk mendapatkan user ID dan password yang nantinya akan digunakan dalam proses registrasi produk pangan olahan. Registrasi produk pangan olahan terdiri atas pendaftaran baru, ulang, dan variasi. Registrasi izin edar Badan POM diajukan untuk setiap pangan olahan yang juga memiliki perbedaan dalam hal jenis pangan, komposisi, desain label, jenis kemasan, nama dan atau alamat produsen wilayah Indonesia, nama dan atau alamat importir atau distributor, nama dan atau alamat produsen asal luar negeri. Persyaratan registrasi akun perusahaan untuk produk dalam negeri adalah NPWP, NIB, izin usaha industri atau industri usaha mikro kecil, atau surat keterangan domisili usaha, hasil audit sarana produksi atau rekomendasi Balai POM setempat. Untuk produk minuman beralkohol harus menggunakan IUI yang diterbitkan oleh BKPM Pusat. Untuk produk maklon diperlukan IUI dan PSB penerima dan pemberi kontrak serta surat kerjasama maklon. Persyaratan registrasi akun perusahaan untuk produk impor adalah NPWP, surat izin usaha perdagangan atau angka pengenal importir, atau surat penetapan sebagai importir terdaftar untuk minuman beralkohol. Hasil audit sarana distribusi atau rekomendasi Balai POM setempat. Surat penunjukan yang disahkan oleh notaris, Kamar Dagang setempat, pemerintah setempat atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Sertifikat GMP atau HACCP atau ISO 22000 atau sertifikat audit dari pemerintah setempat. Persyaratan registrasi produk pangan untuk pangan olahan resiko rendah dan sangat rendah, dokumen yang harus diupload adalah komposisi, proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan masa simpan, rancangan label, dan spesifikasi bahan. Untuk pangan olahan risiko sedang dan tinggi, dokumen yang harus diupload adalah komposisi, proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan masa simpan, rancangan label, spesifikasi bahan, dan hasil analisa. Sedangkan untuk produk bahan tambahan pangan atau BTP, dokumen yang diupload adalah komposisi, proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan masa simpan, rancangan label, spesifikasi bahan, dan hasil analisa. Pendaftaran variasi adalah perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah mendapatkan izin edar dan perubahan tidak menyebabkan perubahan izin edar dan atau perubahan biaya evaluasi dan pendaftaran. Jenis perubahan yaitu perubahan data mayor dan perubahan data minor. Perubahan data mayor mencakup perubahan desain label,
pencantuman dan atau perubahan informasi nilai gizi, perubahan dan atau penambahan klaim dan atau perubahan komposisi dan atau proses produksi. Perubahan data minor mencakup perubahan nama produsen, perubahan nama dan atau alamat importir atau distributor, perubahan nama dagang, perubahan nama jenis, perubahan dan atau penambahan berat bersih atau isi bersih, pencantuman tulisan halal dan atau tanda SNI, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa simpan dan atau perubahan format kode produksi. Pendaftaran ulang dilakukan secara notifikasi, diperuntukkan bagi pangan olahan yang sama dengan yang telah disetujui sebelumnya, apabila telah mengalami perubahan melalui pendaftaran variasi atau mengajukan pendaftaran baru. Untuk timeline, paling cepat 1 tahun dan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal masa berlaku izin edar berakhir. Single MD adalah satu nomor izin edar yang sama diberikan untuk pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki beberapa sarana produksi di lokasi berbeda dengan standar produksi dan produk yang sama. Diajukan untuk masing-masing sarana produksi. Masa berlaku NIE mengikuti masa berlaku NIE yang pertama diterbitkan atau nomor induk. Pendaftaran single MD diperuntukkan bagi pangan yang memiliki kesamaan dalam hal nama perusahaan, produk, bahan baku dan proses produksi, desain label. Komposisi yang harus diupload yaitu mencantumkan semua nama bahan, mencakup bahan baku dan bahan tambahan pangan, dan persentase yang digunakan. Jika produk memiliki 2 bagian, terdapat bumbu terpisah di dalamnya, contoh mie instan atau produk sejenis, maka upload file komposisi gabungan dengan total bahan termasuk bumbu yaitu 100% dan upload pula komposisi yang terpisah, bahan dan bumbu. Berikut adalah contohnya. Bahan baku perlu diupload spesifikasinya. Spesifikasi ini berupa penjelasan tentang bahan baku, bahan penyusun, lengkap dengan BTV carryover-nya. Menyebutkan dengan jelas nama komoditas atau jenis pangan bahan bakunya, bukan hanya kode bahan atau nama dagang, asal bahan hewani atau nabati, GMO atau non-GMO. Jika terdapat BTP yang memiliki ADI atau batas maksimum sesuai Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019, maka spesifikasi menjelaskan persentase BTP tersebut. Jika memakai produk yang telah memiliki nomor izin edar, maka spesifikasi bahan baku dapat berupa foto produk yang memperlihatkan nomor NIE dan bagian komposisinya. Berikut adalah contoh file bahan yang sudah mempunyai NIE. Spesifikasi bahan baku dengan bahan penyusunnya. Penjelasan kode produksi adalah penjelasan mengenai arti kode produksi dan contoh kode yang dibuat sesuai keinginan pendaftar. Untuk produk single MD, penjelasan kode produksi termasuk informasi kode kota sesuai SNI. Ini adalah contohnya. Penjelasan masa simpan mencantumkan masa simpan produk dalam satuan waktu. Penjelasan masa simpan tidak wajib untuk minuman beralkohol jenis anggur atau wine, minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10%, gula, dan cuka. Ini adalah contoh penjelasan masa simpan. Penjelasan kode produksi yang dimaksud adalah menjelaskan alur atau tahapan proses produksi
sesuai dengan produk yang didaftarkan. Berupa diagram alir proses produksi dari masih berupa bahan baku atau mentah atau setengah jadi menjadi produk jadi atau produk akhir. Apabila proses produksi menggunakan proses sterilisasi, maka harus melengkapi dengan nilai F0. Jika proses secara pasteurisasi, maka disertai dengan penjelasan suhu dan lama proses. Ini adalah contoh penjelasan proses produksi dan informasi nilai F0. Informasi nilai gizi wajib bagi seluruh pangan olahan, industri menengah dan besar, termasuk importir. Dikecualikan kopi bubuk, teh celup, air minum dalam kemasan, herba, rempah-rempah, bumbu, dan kondimen. Dan dilarang mencantumkan ING untuk minuman beralkohol. ING bertahap bagi produk usaha mikro dan kecil menggunakan pedoman yang disusun oleh Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Kandungan dan persen AKG dihitung berdasarkan hasil analisa zat gizi yang diupload, yang kemudian diinput pada detail ING sesuai hasil analisa. Poin yang harus diperhatikan adalah input zat gizi sesuai dengan hasil analisa, baik nilai maupun satuan. Jika produk memperhitungkan berat jenis, maka harus dihitung konversinya. Dokumen pendukung yang diperlukan yaitu spesifikasi BTP, GMP atau HACCP atau ISO 22000 atau sertifikat PMR, sertifikat audit dan sejenisnya, sertifikat halal, sertifikat SNI, sertifikat merek dan surat pernyataan GMO. Spesifikasi BTP yang dilampirkan berupa BTP yang bersumber dari hewan atau tanaman seperti pengemulsi mono dan diglisirida nabati atau hewani, penstabil nabati atau hewani, pengental nabati atau hewani, gelatin sapi atau babi, dan perisa yang menjelaskan kelompoknya. BTP yang mengandung BTP ikutan menyebutkan jenis dan kadarnya. Fosfat yang menjelaskan jenis dan atau INS, pewarna lengkap dengan INS lengkap atau Color Index Number, sertifikat GMP atau HACCP atau ISO 22000, PMR, sertifikat audit yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang harus mencantumkan nama dan alamat pabrik. Pastikan sesuai dengan detail data pabrik. Mencantumkan skop produk sesuai dengan produk yang didaftarkan. Mencantumkan masa berlaku. Jika logo dicantumkan pada label, pastikan selama proses pendaftaran sertifikat masih berlaku. Sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, mencantumkan nama produk yang didaftarkan, nama pabrik dan alamat pabrik sesuai dengan detail data produsen pada sistem. Sertifikat yang diupload adalah asli, bukan fotokopi. Pencantumannya di label pada bagian utama dan pastikan sertifikat halal masih berlaku. Sertifikat SNI harus masih berlaku. Boleh mengupload sertifikat asli atau fotokopi yang dilegalisir. Nama dan alamat pabrik yang tercantum pada sertifikat sama dengan yang terdapat pada detail data perusahaan. Nomor SNI harus sesuai dengan komoditi yang didaftarkan. Contoh, SNI 3353-2015 untuk air mineral, SNI 6242-2015 air mineral alami, air embun, dan seterusnya. Logo SNI yang dicantumkan pada label adalah logo baku sesuai Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. Pastikan masih berlaku sesuai dengan produk yang didaftarkan, sesuai pencantuman tulisan atau logo pada label. Nama pemilik merek harus sesuai dengan data perusahaan. Dikecualikan jika terdapat surat kerjasama penggunaan merek diterbitkan oleh instansi yang berwenang seperti Direktorat Merek, Kementerian Hukum dan HAM RI. Jenis pangan yang diajukan harus sesuai dengan uraian barang atau jasa yang tercantum pada sertifikat merek.
Surat pernyataan GMO perlu diupload apabila produk mengandung kentang atau kedelai atau tomat atau jagung atau tebu yang ditambahkan langsung atau merupakan bawaan dari bahan baku yang ditambahkan dalam komposisi. Alur proses dan service level agreement Direktorat Registrasi Pangan Olahan adalah untuk pendaftaran baru, untuk pangan risiko tinggi atau risiko sedang, dan variasi mayor memiliki time to respond maksimal 30 hari kerja setelah pembayaran, baik berupa tambahan data, penolakan, atau persetujuan. Pendaftaran single MD anak dan variasi minor melalui notifikasi memiliki time to respond maksimal 5 hari kerja setelah pembayaran, baik berupa penolakan atau persetujuan. Pendaftaran baru untuk pangan selain pangan risiko tinggi dan sedang serta pendaftaran ulang melalui jalur notifikasi memiliki time to respond maksimal 5 hari kerja setelah dilakukan pra penilaian. Nomor izin edar pangan olahan telah ditandatangani secara elektronik dan dilengkapi dengan QR Code. Berikut adalah contoh rancangan label akhir yang telah disetujui dan terdapat tanda tangan Kasubdit yang telah memverifikasi label di sudut kiri atas. Jika ingin menyampaikan pengaduan atau mendapatkan informasi terkait registrasi pangan olahan dapat melalui subsite dan live chat, Instagram, call center, dan kotak saran. Demikian sesi pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Satu tindakan untuk masa depan. Baca label sebelum membeli. Saya Eka Rosyati. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.